Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Tri Suratno, Eskom Mkom. Perkenalkan, saya Niken Widya dengan NIM F1S1222156. Saya berasal dari kelas R003. Ada dua pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, mengelola teknologi informasi, dan yang kedua, mengelola TI global. Langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, mengelola teknologi informasi. Di sini judul besarnya yaitu Perusahaan dan Manajemen Global Teknologi Informasi. Sistem informasi dan teknologi informasi merupakan faktor yang penting bagi perusahaan di seluruh dunia yang ingin mengubah dirinya menjadi powerhouse bisnis global dengan cara investasi besar dalam e-bisnis, e-commerce, dan usaha TI lainnya yang global. Teknologi informasi merupakan sumber daya bisnis penting yang harus dikelola dengan benar, karena teknologi informasi memainkan peranan penting dalam memastikan keberhasilan atau memberikan kontribusi pada kegagalan usaha bisnis strategi perusahaan. Berikut ini merupakan salah satu pendekatan terkenal untuk mengelola teknologi informasi dalam perusahaan besar. Pendekatan manajerial ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu mengelola pengembangan dan implementasi bersama berbagai strategi bisnis. Yang kedua, mengelola pengembangan dan implementasi aplikasi dan teknologi bisnis atau teknologi informasi. Dan yang ketiga, mengelola organisasi TI dan infrastruktur TI. Manajemen aplikasi. Manajemen pengembangan aplikasi melibatkan pengelolaan berbagai aktivitas seperti analisis dan desain sistem, pembuatan prototip, pemrograman aplikasi, manajemen proyek, jaminan kualitas, dan pemeliharaan sistem untuk semua proyek pengembangan bisnis atau TI yang besar. Manajemen operasi SI. Manajemen operasi berkaitan dengan penggunaan sumber daya hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia dalam perusahaan atau pusat data unit bisnis dari sebuah organisasi. Aktivitas operasional yang harus dikelola meliputi operasi sistem komputer, manajemen jaringan, pengendalian produksi, dan dukungan produksi. Manajemen sumber daya manusia dalam TI. Keberhasilan atau kegagalan dari organisasi layanan informasi terutama terletak pada kualitas orang-orangnya. Banyak perusahaan yang menggunakan komputer merekrut, melatih, dan melatih kembali personel SI yang berkualifikasi. Salah satu pekerjaan yang paling penting dari para manajer layanan informasi adalah untuk merekrut personel yang berkualifikasi dan untuk mengembangkan, mengatur, serta mengarahkan kemampuan kinerja yang ada saat ini. Para karyawan harus terus-menerus dilatih dan kinerja yang bagus harus dihargai dengan kenaikan gaji. CEO dan eksekutif TI lainnya. Direktur Teknologi Informasi mengawasi semua penggunaan teknologi informasi dalam banyak perusahaan dan menyesuaikannya dengan tujuan strategi bisnis. CEO berkonsentrasi pada perencanaan dan strategi bisnis atau TI dan bekerja sama dengan CEO untuk memenuhi tujuan tersebut. Manajemen teknologi. Manajemen teknologi merupakan tanggung jawab CTO atau Chief Technology Officer. Manajemen dari teknologi yang berubah dengan cepat adalah hal penting untuk organisasi apapun. Perubahan dalam teknologi informasi seperti PC, jaringan klien atau server, dan intranet serta internet datang secara cepat dan diperkirakan akan berlanjut di masa datang. Jadi, semua teknologi informasi harus dikelola sebagai platform teknologi karena melakukan integrasi secara internal, berfokus pada atau secara eksternal menghadapi berbagai aplikasi bisnis. Mengelola layanan pemakai. Tim dan kelompok kerja para praktisi bisnis umumnya menggunakan terminal kerja PC, berbagai paket software, dan internet serta intranet atau jaringan lainnya untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi informasi atas aktivitas mereka. Jadi, banyak perusahaan telah merespon dengan membuat fungsi-fungsi layanan pemakai atau layanan klien untuk mendukung serta mengelola komputasi pemakai akhir dan kelompok kerja. Kegagalan dalam manajemen teknologi informasi. Mengelola teknologi informasi bukanlah tugas yang mudah. Banyak perusahaan yang belum berhasil mengelola penggunaan teknologi informasi. Contohnya, teknologi informasi tidak digunakan secara efektif oleh berbagai perusahaan yang menggunakan teknologi informasi.
Ada juga teknologi informasi tidak digunakan secara efisien oleh sistem informasi yang memberi waktu respon yang lama dan seringkali mati, atau pakar dan konsultan SI yang mengelola berbagai proyek pengembangan aplikasi dengan tidak benar. Keterlibatan dan tata kelola manajemen. Tidak ada solusi yang cepat dan mudah dari kegagalan dalam fungsi sistem informasi. Akan tetapi, pengalaman dari berbagai perusahaan yang berhasil menunjukkan bahwa keterlibatan tingkat manajerial dan pemakai akhir yang ekstensif dan berarti adalah bahan utama dari kinerja sistem informasi yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengelola TI global. Mengelola TI global. Perusahaan di seluruh dunia mengembangkan berbagai model baru untuk beroperasi secara kompetitif dalam ekonomi digital. Model-model ini terstruktur tetapi lincah, global tetapi lokal, dan berfokus untuk memaksimalkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dari aset pengetahuan maupun teknologi. Jadi, dimensi internasional telah menjadi bagian penting dalam mengelola perusahaan di ekonomi global yang saling berhubungan dengan pasar saat ini dan akan dipengaruhi oleh perkembangan bisnis internasional, dan berhubungan dalam cara tertentu dengan berbagai orang, produk, atau jasa yang asalnya bukan dari negara asal. Manajemen TI global. Perhatikan bahwa semua aktivitas global harus disesuaikan untuk memperhitungkan tantangan budaya, politik, dan geoekonomi yang ada dalam masyarakat bisnis internasional. Strategi bisnis dan TI yang tepat untuk pasar global merupakan langkah awal dalam manajemen teknologi informasi global. Begitu hal tersebut dilakukan, pemakai akhir dan para manajer SI dapat berpindah ke pengembangan portofolio aplikasi bisnis yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis atau TI, hardware, software, dan standar teknologi berbasis internet untuk mendukung berbagai aplikasi itu. Metode manajemen sumber daya data untuk menyediakan database yang dibutuhkan, serta akhirnya proyek pengembangan sistem yang akan menghasilkan sistem informasi global yang diminta. Tantangan budaya, politik, dan geoekonomi. Tantangan geoekonomi dalam bisnis global dan TI merujuk pada pengaruh geografi atas kenyataan ekonomi dalam aktivitas bisnis internasional. Tantangan budaya menghadapi bisnis global dan para manajer TI memasukkan berbagai perbedaan dalam bahasa, ketertarikan budaya, agama, kebiasaan, perilaku sosial, dan filosofi politik. Tentu saja, para manajer TI global harus dilatih dan menajamkan pemahaman atas perbedaan budaya semacam ini sebelum mereka dikirim ke luar negeri atau dibawa ke negara asal perusahaan. Strategi bisnis atau TI global. Banyak perusahaan yang bergeser menuju strategi lintas negara yang mengintegrasikan aktivitas bisnis atau TI global. Mereka melalui kerjasama dekat dan saling ketergantungan antara anak perusahaan mereka di seluruh dunia dengan kantor pusat perusahaan. Bisnis bergeser menjauh dari yang awalnya strategi multinasional dengan anak perusahaan di luar negeri beroperasi secara mandiri. Yang kedua, strategi internasional dengan anak perusahaan mandiri, tetapi tergantung pada kantor pusat untuk berbagai proses, produk, maupun ide baru. Dan yang ketiga, strategi global dengan operasi perusahaan di seluruh dunia dikelola secara intensif oleh kantor pusat. Aplikasi bisnis atau TI global. Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh perusahaan global bergantung pada strategi bisnis dan TI serta keahlian dan pengalamannya dalam teknologi informasi. Akan tetapi, aplikasi TI juga bergantung pada berbagai jenis penggerak bisnis global, yaitu permintaan bisnis yang disebabkan oleh sifat industri dan persaingan atau tekanan lingkungannya. Salah satu contohnya saja perusahaan penerbangan atau jaringan hotel yang memiliki pelanggan global, yaitu pelanggan yang melakukan perjalanan di banyak tempat atau memiliki operasi global. Standar TI global. Manajemen atas standar teknologi juga disebut sebagai infrastruktur teknologi. Ada dimensi lain dari manajemen TI global, yaitu mengelola hardware, software, sumber daya data, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas komputasi yang mendukung operasi bisnis global.
Internet sebagai standar TI global. Internet dan World Wide Web kini telah menjadi komponen penting dalam bisnis serta perdagangan internasional. Internet bersama dengan teknologi intranet dan extranet yang terkait memberi saluran interaktif yang berbiaya rendah untuk komunikasi dan pertukaran data dengan para karyawan, pelanggan, pemasok, distributor, produsen, pengembang produk, pendukung keuangan maupun penyedia informasi dan yang lainnya. Berbagai isu akses data global. Isu-isu akses data global selama ini merupakan subjek kontroversi politik dan hambatan teknologi dalam operasi bisnis global selama bertahun-tahun, tetapi telah menjadi makin jelas bersama dengan pertumbuhan internet serta tekanan e-commerce. Contoh utamanya saja isu tentang aliran data lintas negara yang memungkinkan aliran data melintasi batas internasional melalui jaringan telekomunikasi sistem informasi global. Banyak negara, terutama yang termasuk Uni Eropa, melihat TDF sebagai pelanggaran hukum privasi mereka karena dalam banyak kasus data mengenai individu dipindahkan keluar dari negara tersebut tanpa penjagaan privasi yang jelas. Berbagai isu akses internet. Reporters Without Borders atau RSF adalah sebuah organisasi yang bermarkas di Paris yang melaporkan bahwa terdapat 45 negara yang membatasi warga negara mereka mengakses internet. Di negara-negara seperti Burma, Libya, Korea Utara, Syria, dan negara-negara Asia Tengah dan Kaukasia. Akses internet dilarang atau diberi batasan keras melalui ISP yang dikendalikan oleh pemerintah. Perkembangan sistem global. Pada dasarnya, terdapat konflik antara persyaratan sistem lokal dengan global, dan terdapat kesulitan menyepakati fitur sistem bersama seperti interface, pemakai yang multibahasa, serta standar desain yang fleksibel. Isu perkembangan sistem lainnya timbul dari gangguan yang disebabkan oleh aktivitas implementasi sistem dan pemeliharaannya. Isu perkembangan sistem global lainnya berhubungan dengan standarisasi global tentang definisi data. Definisi data yang umum penting untuk berbagai data antar bagian dari bisnis internasional. Perbedaan dalam bahasa, budaya, dan standar teknologi dapat membuat standarisasi data global menjadi cukup sulit untuk dilakukan. Strategi pengembangan sistem. Beberapa strategi dapat digunakan untuk mengatasi beberapa masalah pengembangan sistem yang timbul dalam TI global. Pertama-tama adalah mengubah aplikasi yang digunakan oleh kantor induk ke dalam aplikasi global. Yang kedua, membuat tim pengembangan multinasional dengan orang-orang penting dari berbagai anak perusahaan untuk memastikan bahwa desain sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan situs lokal dan kantor pusat perusahaan. Pendekatan yang ketiga disebut sebagai pengembangan paralel. Hal itu disebabkan karena bagian-bagian dari sistem ditugaskan ke anak perusahaan yang berbeda dan kantor induk untuk mengembangkan pada saat yang bersamaan. Di sini ada studi kasus, yaitu Avon Products dan Guardian Life Insurance, manajemen yang berhasil atas proyek teknologi informasi. Avon Products berkata, kami mengaplikasikan semua usaha analitis dan alat ROI keuangan di setiap proyek TI kami, serta proyek bisnis lainnya. Kata Harid Edelman, alat-alat itu meliputi perhitungan metode pengembalian, nilai sekarang bersih, dan perhitungan tingkat pengembalian internal, serta analisis risiko di setiap investasi. Avon menggunakan database penelusuran investasi untuk setiap proyek TI agar bagus dapat memonitor biaya proyek secara terus-menerus. Pendekatan itu mempermudah manajer TI dan bisnis perusahaan tersebut untuk dengan cepat menetapkan apakah sebuah proyek itu harus dipercepat, ditunda, ataupun dibatalkan, serta membantu pengaturan keuangan dalam memprediksi persyaratan. Salah satu hal terbesar yang dilakukannya untuk menunjukkan nilai ke CEO dan Dewan adalah menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan mencerminkan strategi bisnis perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.